Saat wanita itu terbangun, sebelah tangannya terborgol, dan ujung borgol lainnya terkunci pada tangan orang lain. Namanya Emma. Orang di sebelahnya adalah suaminya. Keduanya menikah selama 10 tahun. Kemarin adalah hari jadi pernikahan mereka. Suaminya ingin merayakannya. Ia membawa Emma berlibur ke villa di pinggiran kota. Tapi tidak ada yang menyangka, keesokan paginya, setelah suaminya bangun, ia bunuh diri dengan pistol dan menggunakan borgol untuk mengikat dirinya dan Emma selamanya. Tentang kematian suaminya, Emma tidak terlalu sedih. Hubungan keduanya sudah lama putus. Suaminya adalah pengusaha muda yang kaya. Dalam beberapa tahun terakhir, suaminya jarang ada di rumah. Emma telah putus asa padanya. Ia sering meminta cerai, tapi suaminya menolak. Mungkin ini alasannya. Suaminya memilih cara yang ekstrim. Dia ingin bersama Emma selamanya. Emma sadar harus mencari cara untuk bisa meninggalkan suaminya. Ia menyeret mayatnya, berusaha keluar ruangan. Sebuah gaun pengantin tergantung di ruang pakaian. Emma merobek gaun itu, meletakkan suaminya ke atasnya, dan menyeret gaun pengantinnya menuju ke lantai bawah. Dari ruang tamu ke dapur, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Suami sudah mempersiapkannya. Ia membuang semua benda tajam lebih dulu, dan melemparkan ponsel Emma ke dalam vas. Emma benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Suhu di villa semakin dingin. Kini Emma ingin bertahan hidup. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Untungnya, di lemari, ia menemukan kunci mobil suami, lalu menyeret gaun pengantinnya. Berjalan dengan susah payah ke garasi. Salju turun semalam. Sekelilingnya tertutup salju dan es. Emma terengah-engah dan akhirnya naik ke mobil. Dia mencoba menyalakan mobil, tapi mobil tidak dapat menyala. Emma membuka pintu mobil. Ia sadar bahwa suaminya sudah mengosongkan bensin di dalam mobil. Emma marah, mengutuki mayat suami. Pria egois dan tidak perhatian ini tidak mau membiarkannya pergi sampai mati. Villanya terpencil, tidak ada orang di sekitar. Emma menyeret mayat yang berat, tidak dapat berjalan jauh atau kabur. Ia hanya berusaha menghangatkan suhu tubuh. Dia menyeret suaminya kembali ke villa. Emma datang ke kamar mandi. Ia membersihkan darah di wajahnya. Saat melihat kalung di lehernya, dia merasa jijik. Kalung ini hadiah dari suaminya kemarin malam. Emma ingin mencabutnya, tapi kalungnya sangat kuat. Usahanya sia-sia. Ia kemudian menyerah. Kalung ini seperti belenggu yang mengikatnya dengan kuat. Dia menyeret suaminya ke ruang belajar. Ia masuk dan melihat ruangan. Emma tertegun. Ruangan ini penuh dengan dirinya. Foto dengan pria lain. Pria itu bernama Tom, karyawan perusahaan suaminya. Untuk membalas dendam pada suaminya, ia selingkuh dengan Tom. Ia tidak menyangka suaminya mengetahuinya. Emma linglung sesaat. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Emma datang ke pintu dengan hati-hati. Ia membuka pintu. Ternyata Tom yang datang. Suaminya menggunakan telepon Emma tadi malam, memberitahu Tom untuk datang ke villa. Tom masuk dan melihat mayatnya. Ia kebingungan. Dia memberitahu Emma, perusahaan suaminya melakukan tindakan ilegal dan sedang diselidiki polisi. Setelah polisi menemukan bukti, suaminya akan menghadapi puluhan tahun penjara. Dia mungkin tahu tidak bisa lepas dari hukuman. Itu sebabnya dia memilih bunuh diri dan ingin membawa Emma dan Tom bersamanya. Keduanya harus memperbaiki keadaan. Ketika Tom hendak memanggil polisi, dari kejauhan sebuah mobil melaju. Tom khawatir ada bahaya. Ia menyuruh Emma mengunci pintu. Ia keluar sendirian. Setelah mobil mendekat, dua orang turun dari mobil. Mereka adalah pembunuh yang diundang oleh suami Emma. Emma ketakutan. Suaminya begitu sungguh-sungguh bertekad untuk membunuh Emma dan Tom. Setelah pembunuh keluar dari mobil, ia menusuk Tom tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tom tidak bisa mengelak. Emma yang takut bersembunyi di sudut ruangan. Pembunuh itu mendobrak pintu, masuk ke villa. Emma makin ketakutan, tidak dapat berkutik. Untungnya, keduanya belum menemukannya. Pria besar itu berjalan ke lantai 2 untuk mencari. Sementara pria kecil di lantai 1. Emma menyeret mayat suaminya, berlari keluar dengan tenang dari pintu samping. Tapi mayatnya meninggalkan jejak darah. Pria kecil mengikuti jejak darah itu.
Emma bersembunyi di gudang dengan tergesa-gesa. Jejak salju bisa saja membuat dia ketahuan. Pria kecil itu berjalan ke gudang dengan hati-hati. Ada perahu kayu di sana. Emma beruntung menemukan jangkar. Dia mengambil jangkar, memukul lengan suaminya dengan keras. Ketika ia hampir berhasil, pria kecil itu tiba-tiba mendobrak pintu dan masuk. Emma hanya bisa bersembunyi di perahu kayu, meninggalkan mayat suaminya di luar. Pria kecil mendekati. Ia terkejut ketika melihat mayat itu, berteriak dan berlari kembali ke villa. Pria besar yang mendengar suara, mendatangi gudang. Memanfaatkan kesempatan ini, Emma mematahkan lengan suaminya. Ia membebaskan diri dan bersembunyi di bawah kabin. Dua pembunuh berfokus dengan mayatnya. Mereka tidak menemukan Emma di bawah kapal. Pria besar menyimpulkan bahwa Emma di sekitar sini. Tumpukan salju yang lebat. Emma juga tidak punya sepatu. Tidak ada transportasi, pasti ia tidak jauh. Keduanya kembali ke villa untuk mencari. Emma merobek gaun pengantinnya, membungkus kakinya seperti sepatu. Dia menemukan 1 barel bensin di kapal. Emma memutuskan untuk mengisi mobil dan kabur. Sementara dua pembunuh berkutat dengan brankas di villa. Ada lusinan berlian di brankas. Inilah yang dijanjikan suami Emma kepada mereka. Tapi hanya Emma yang tahu kodenya. Jadi si pembunuh menginginkannya. Mereka harus menemukan Emma. Emma di luar saat ini sedang menyeret bensin ke garasi. Pria kecil itu tiba-tiba keluar untuk memeriksa. Emma tak sempat melarikan diri. Ia hanya bisa berbaring di salju, tidak berani bergerak. Pria kecil hanya melewatinya, tidak melihat siapapun di dekatnya. Setelah pria kecil itu pergi, Emma segera bangun, menyeret bensin ke garasi. Dia membuka tangkinya, mengisi bahan bakar. Tapi drum bensinnya terlalu berat. Dia tidak sengaja membuat suara. Pria besar itu mendengar suara. Ia datang ke garasi untuk memeriksa. Emma bersembunyi di bawah mobil dengan gugup, dekat dengan pria besar. Pria besar itu tidak menemukan kelainan. Dia suka menggertak. Dia menusuk ban dengan pisau. Tubuhnya perlahan mundur. Emma harus pindah. Sebelum pria besar itu tahu, Emma berhasil lolos dari garasi. Dia menuju pintu belakang, masuk ke ruang bawah tanah. Pria besar yang tidak pernah pergi itu kembali mengejar Emma. Emma bersembunyi di balik tangga. Pria besar itu mendekatinya selangkah demi selangkah. Emma akan segera tertangkap. Dia punya ide cemerlang. Ia menekan kunci mobil, membuat alarm mobil berbunyi. Dua pembunuh terganggu oleh suaranya. Mereka lari ke garasi. Emma mengambil kesempatan untuk menyelinap ke villa. Tom berbaring di ruang tamu, tidak bernafas. Emma tidak sempat bersedih. Ia melepaskan sepatu Tom dan memakainya. Orang besar menyadari, Emma pasti tidak jauh. Keduanya memasuki villa dan mencari. Emma yang bersembunyi di atap. Terdengar suara dari atap. Pria besar menyadari suara itu. Ia menaiki atap dengan hati-hati. Emma tidak bisa bersembunyi, hanya bisa bertindak tiba-tiba. Dia mengelabui pria besar dan menyerangnya. Pria besar itu tidak berdaya. Ia jatuh dari loteng dan pingsan. Emma mengeluarkan kunci mobil, lalu dengan cepat bersembunyi di balik pintu. Pria kecil naik ke atas untuk memeriksa. Emma menyerang lagi dan membuatnya terjatuh. Emma bergerak cepat. Ia keluar dengan kuncinya. Tidak sabar untuk menyalakan mobil. Pria besar itu menyusul, menghadapi dua pembunuh yang kuat. Emma tidak dapat berlari. Pria besar langsung menjatuhkannya dan membawanya kembali ke villa. Menunggu Emma bangun dan mengalami siksaan suaminya lagi. Pria besar itu meminta kata sandi, tapi Emma bilang dia tidak tahu. Pria besar mengancam nyawa Emma. Dua pembunuh saling berdebat. Pria kecil itu hanya ingin uang, tidak ingin membunuh lagi. Dia mengeluarkan pistol dan memaksa pria besar melepaskan Emma. Pria besar berkompromi, berjanji jika Emma mengucapkan kata sandinya, ia akan membiarkannya pergi. Pria kecil itu membuka borgol Emma, menyelamatkan nyawa Emma. Emma menyebutkan tanggal pernikahannya. Setelah pria besar itu memasukkan kode, brankas benar-benar terbuka, tapi tidak ada berlian di dalamnya. Sebagai gantinya, ada catatan. Catatan itu berbunyi, berlian di Emma. Emma tiba-tiba menyadari, sang suami menyembunyikan berlian di kalung itu. Emma ingin melepaskan kalungnya, tapi kalung itu terbuat dari baja khusus. Setelah terkunci tidak ada yang bisa membukanya.
Tidak bisa dibuka sama sekali. Hanya ada satu cara untuk melepaskan kalung itu. Karena kalungnya tidak bisa dibuka. Penggal saja leher Emma. Emma tidak menyangka suaminya begitu kejam. Pria besar itu kejam. Ia mencoba membunuh Emma. Pria kecil itu mati-matian menghalangi. Keduanya saling bertarung. Hingga pria kecil terdorong dan kepalanya menancap paku. Ia mati seketika. Emma berusaha melawan. Ia melakukan segala cara. Dalam kebingungan, dia meraih palu. Memukul pria besar itu dengan ganas. Pria besar tumbang. Emma dengan cepat mengambil borgol di sebelahnya. Memborgol pria besar bersama mayat. Kaki Emma ditikam. Ia tetap lari keluar. Pria besar sangat marah. Ia menyeret mayat sambil mengejarnya. Berat si mayat, begitu menghambat kecepatannya. Emma berjuang untuk ke garasi. Injakan pedal gas membuat pintu terbuka. Pria besar itu menyeret mayat itu dan bergegas keluar. Emma marah. Ia bersiap menyerang balik. Meskipun berhasil menabrak pria besar itu, mobilnya terlalu cepat. Ia menabrak gudang. Dan mobil berhenti. Emma keluar dari mobil, pergi ke danau. Pria besar mengejarnya lagi sambil menyeret mayat. Meskipun telah susah payah, Emma masih tertangkap juga. Pria besar itu meraih kakinya, menariknya, dan mencekik Emma. Mereka bertarung di atas es. Retakan es mulai muncul. Emma mengambil belati yang dijatuhkan oleh pria besar dan menusukkannya ke pria besar. Pria besar sangat kesakitan. Saat permukaan es pecah di sebelahnya, mayat itu langsung jatuh ke dalam danau. Pria besar terseret dengan borgolnya, meluncur bersama. Sebelum jatuh, dia menarik pakaian Emma. Emma terlambat untuk lari. Ia turut jatuh ke danau. Dia berjuang mati-matian di dalam air. Ia meraih belati di dada pria besar, kemudian menariknya dengan paksa. Pria besar kesakitan. Emma bisa melarikan diri. Pria besar terseret mayat dan tenggelam ke dasar danau. Setelah Emma berenang, berjuang keras memecah es, nafasnya semakin lemah. Kesempatan hidupnya mulai kecil. Tiba-tiba belati menusuk es. Emma berhasil memecahkan es, melarikan diri dari kematian. Dia berbaring di atas es, terengah-engah. 24 jam terakhir, seperti mimpi buruk baginya. Sekarang waktunya ia terbangun. Dia tidak hanya berhasil menyingkirkan suaminya, tapi juga mendapat berlian yang berharga. Dengan berlian di leher, dia bisa memulai lagi dari awal.